laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suami yang percaya kepadanya, suaminya tidak akan berkekurangan. Papa tercinta boleh menyerahkan. Ananda tercinta, silakan Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati dan segenap hidup kita untuk beribadah bersama-sama. Mohon dengan hormat seluruh HP disilentkan sehingga kita bisa sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Saya mengundang para jemaat, mari kita berdiri. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Lembar acara ada di setiap tempat duduk. Dan setelah selesai acara pemberkatan siang hari ini, lembaran boleh dibawa pulang. Mari kita sembah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan tahta Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa.
kiranya Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal hingga selesai nanti Tuhan, dan mengucap syukur untuk penyertaan dalam ibadah hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kita benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap benih kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama, terima kasih buat kedua belah orang tua, ya, kedua belah pihak orang tua yang sudah mempercayakan Alvin dan Lisa untuk boleh dibimbing, didoakan. Selama beberapa bulan mereka sudah mengikuti bimbingan pranikah, saudara, di GBI Arauna Makassar. Secara jujur, ini adalah kali pertama Bapak Gembala mempercayakan saya untuk bisa khotbah di pemberkatan nikah. Betapa istimewanya Alvin dan Lisa, ya. Saya sempat agak berat, kenapa? Karena saya takut tisu satu bungkus tidak cukup. Menyaksikan khususnya Lisa dari sangat kecil mendampingi Ibu Lani. Stevi di mana Stevi? Ya ampun, kamu udah jadi gitu, jadi lupa ya. Wajahnya udah beda ya. Saya mendampingi, menemani banyak orang menikah, melahirkan, dan baru pertama kali saya melihat ada orang melahirkan waktu itu Stevi yang lahir. Ya, biasanya kalau di kelahiran seperti itu, maka yang mau melahirkan itu seru sekali Bapak Ibu. Ya, aduh, tidak lagi, gitu kan? Tahun depannya nemenin lagi, tidak lagi, tahun depannya ada lagi, gitu ya. Tapi ada satu peristiwa yang saya nggak bisa lupa sepanjang sebagai hamba Tuhan mendampingi kelahiran, proses kelahiran, itu waktu mama daripada Lisa Ibu Lani. Itu cuma gitu doang, begitu tenang. Ya Bapak Ibu, dan hari ini menyaksikan Lisa begitu cantik, Alvin begitu gagah. Selamat kepada kedua belah orang tua yang sudah begitu baik menemani anak-anak sampai hari ini. Dan saya percaya di tengah-tengah kita juga Tuhan akan hadir. Nah Bapak Ibu sekalian, saya memberi judul khotbah pada siang hari adalah pernikahan yang terhubung dengan Tuhan. Pernikahan yang terhubung dengan Tuhan. Satu kali saya sangat kaget Bapak Ibu. Setelah sekian lama saya cas HP saya yang baterainya kosong. Pada waktu saya mau pakai nggak bisa. Ya, belum terisi dayanya. Saya betul-betul nggak nyaman, tidak enak, karena hari itu harus menghubungi beberapa orang, harus menerima pesan penting, dan ada beberapa pekerjaan yang harus cepat untuk dikerjakan. Padahal sudah sekian lama HP ini saya cas, HP-nya normal, alat chargernya normal. Boleh bantu saya nggak? Bisa jawabannya benar, nanti ada giveaway hadiah dari calon mempelai, minta sama mereka. Apa masalahnya? Kenapa kok belum terisi? Kira-kira ada yang bisa jawabannya kenapa? Ya? Betul, nggak dicorok listrik. HP-nya oke, alat chargernya oke. Ternyata HP yang tidak ada masalah, alat pengisi daya charger tidak ada masalah. Ternyata masalahnya adalah saya tidak tancapkan, tidak hubungkan dengan sumber listrik. Ya, steker listriknya tidak terhubung dan tidak nyambung. Itu juga pasti akan terjadi di dalam pernikahan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena memang ada dua pribadi yang akan bersatu, dua keluarga yang akan bersatu. Ya, bayangkan, modelnya aja udah beda, jenis kelaminnya aja udah beda. Jadi dibutuhkan kemauan dan perjuangan untuk terus belajar seumur hidup di dalam sebuah pernikahan. Amin. Alvin dan Lisa, sayang, ya. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alkitab jelas. Hari ini papa mama dari Alvin dan papa mama dari Lisa, ya, Bapak Ibu kekasih tidak sedang kehilangan anak. Kesedihan karena harus pisah rumah, bagus, sebaiknya begitu, ya, membangun keluarga yang baru. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu kekasih, hari ini Bapak Ibu ketambahan anak satu lagi. Orang tua dari Alvin ketambahan Lisa, orang tua dari Lisa ketambahan Alvin. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Keadaan oke, kesehatan oke, kita baik-baik saja, seolah-olah tidak ada yang tidak benar. Tetapi yang sering dilupakan, kita tidak oke karena kita tidak terhubung dengan sumber yang kekal, yaitu Tuhan. Seperti HP saya tadi, HP-nya nggak ada masalah, alat chargernya nggak ada masalah, tapi tidak tersambung kepada sumber listrik yang mengoperasikan semuanya. Wedding dan marriage itu dua kata yang berbeda. Wedding yaitu resepsi, marriage yaitu pernikahan itu sendiri dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seringkali konsentrasi kita pada wedding, acara resepsi. Tidak salah. Deg-degan nggak Elvin hari ini? Deg-degan. Bisa deg-degan nggak? Enggak ya. Kok Alvin lebih deg-degan ya? Oh oke, kok Alvin lebih deg-degan ya? Tapi Vin, kita sama Vin. Saya deg-degan. Kalau kamu perhatikan ke depan, tangan saya dingin. Ya, ini resepsi. Kita persiapan yang terbaik, itu hebat. Tetapi seringkali kita mengabaikan hal penting, yaitu marriage, pernikahan itu sendiri. Saya ingat saya mengawali pernikahan dengan Pak Emmanuel. Kami mulai dari kesederhanaan yang luar biasa. Bahkan 2 hari sebelum pemberkatan nikah baru bisa beli lemari pakaian. Baju kami ditaruh di kantongan-kantongan plastik untuk pindah dari rumah orang tua saya ke rumah yang akan dikontrak. Resepsi sudah selesai, semuanya indah, tapi ada perjuangan yang kita harus kerjakan pada waktu kita menjalani yang namanya marriage atau pernikahan. Hal utama dalam pernikahan adalah terhubung dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena di luar Tuhan, seperti HP yang normal, tidak bisa dipakai karena ada charger yang tidak ditancapkan ke listrik. Karena di luar Tuhan, dengarkan Alvin dan Lisa yang terkasih, kita seperti pohon anggur yang tidak terhubung dengan pokok. Dan apa hasilnya? Tidak ada buah. Kehidupan yang saya dan Bapak Ibu sudah terkasih jalani adalah buah dari hidup kita terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, di depan saya menyiapkan sebuah gambar, yaitu segitiga pernikahan. Katakan sama-sama, segitiga pernikahan. Segitiga pernikahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka di puncaknya itu adalah Tuhan sendiri. Di sudut bawah ada 2, suami dan istri. Bapak Ibu bisa perhatikan, setiap kali suami dan istri arahnya terhubung kepada Tuhan, lebih dekat atau lebih jauh Bapak Ibu? Ini kalau tambah dekat ke Tuhan, tambah dekat ke Tuhan, ini kalau di sini kan nggak dekat-dekat sama-sama nih. Sekarang mau dekat semua, dua-dua suami dan istri dekat. Tambah dekat nggak nih suami istrinya? Tambah dekat nggak? Tambah dekat. Pernikahan yang terhubung kepada Tuhan sama atau identik dengan segitiga ini. Secara langsung keduanya menjadi semakin dekat hubungannya saat setiap pribadi mendekat kepada titik di atas, yaitu Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, apa saja yang difokuskan, diarahkan terhubung dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis juga akan mendekatkan, terhubung, semuanya akan lebih baik. Segitiga ini bisa diganti. Di bawahnya orang tua dan anak, di bawahnya bos dan karyawan. Semakin semuanya mendekat kepada Tuhan, maka sudut ini akan semakin dekat. Alvin dan Lisa terkasih, kalau Tuhan izinkan kalian akan punya anak, harta seperti kalian harta bagi orang tua, akan ada perjuangan yang senang lebih banyak rumah.
Siapa mau lebih banyak berkat dan anugerah? Ya, banyak Bu semua. Nah, saya memudahkan untuk kita mengingat pesan pada pesan pernikahan pada siang itu 3 lebih banyak. Ya, yang pertama apa yang harus diperhatikan? Baik Alvin dan Lisa juga jemaat kekasih. Poin yang pertama, hal penting dalam pernikahan supaya terhubung dengan Tuhan. Nats yang hari ini nanti Bapak Ibu bisa baca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Apa faktor penting untuk terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, lebih banyak mencari hal-hal di atas daripada yang di bawah. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Lebih banyak mencari hal-hal di atas daripada yang di bawah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu kekasih, perkara di atas adalah segala hal yang membawa suami istri untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, yaitu memperluas pengaruh kalian nantinya. Lebih banyak mencari hal di atas artinya menjadi jawaban dan berkat bagi banyak orang. Lebih banyak mencari hal-hal di atas daripada yang di bawah artinya membawa nilai tambah untuk satu dengan yang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dulunya satunya tukang koro-koroan, lebih tidak koro-koroan. Yang dulunya satunya sangat minder, lebih tidak minder. Membawa keadaan yang lebih baik dari pribadi lepas pribadi. Poin yang pertama, lebih banyak mencari hal-hal di atas daripada hal yang di bawah. Apa itu di bawah? Adalah bicara hal-hal yang di bumi, di dunia yang jatuh dalam dosa, tidak terhubung dengan Tuhan. Hal-hal di bawah yaitu menekan dan merusak pribadi suami istri. Tidak ada nilai tambah yang ditambahkan kepada masing-masing setelah pernikahan. Kenakan pikiran Kristus. Kita suruh pakai pikiran Kristus. Bagi pasangan yang terkasih, pilihlah menjadi hamba, pelayan seperti Kristus. Tidak mempertahankan dirinya. Apa artinya rendah hati? Adalah kunci semua kemenangan dan kemudahan. Yang kedua, lebih banyak yang penting adalah lebih banyak memahami daripada dipahami. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakan apa Bapak Ibu? Kasih. Kita disuruh pakai bajunya kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan dikatakan apa hasilnya? Kasih itu adalah pengikat. Tuntutan satu dengan yang lain akan memisahkan suami istri. Di mana banyak tuntutan, di situ akan lebih banyak jarak dan perpisahan. Kasih menghasilkan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Alvin dan Lisa, Bapak Ibu kasih. Damai sejahtera adalah kemampuan dari Tuhan untuk kita tetap tenang dalam situasi apapun. Waktu ada damai sejahtera, tadi Alkitab katakan, akan ada kesatuan satu tubuh. Dan akibatnya apa? Ada syukur yang dinaikkan. Biasakanlah untuk bersyukur, Alvin Lisa. Bersyukur lebih banyak tentang suami istri kita. Lebih banyak merayakan keberhasilan, hal-hal baik daripada kekurangan atau kelemahan. Kenapa? Bapak Ibu sudah terkasih, Alkitab katakan, karena di mana ada pujian, di situ ada kehadiran Tuhan. Jadi poin yang kedua, lebih banyak memahami daripada yang dipahami. Yang pertama tadi apa? Lebih banyak cari yang di atas daripada yang di bawah. Poin yang terakhir, tapi masih 1 jam lagi. Saya hampir sampai di akhir khotbah pernikahan siang hari ini. Lebih banyak memakai lutut daripada mulut. Saya ulang, lebih banyak memakai lutut daripada mulut. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu kekasih, dunia ini diciptakan Tuhan lewat firman. Jadi terang.
jadi laut, jadi cakrawala. Perkataan kita itu menciptakan sesuatu. Seperti perkataan Tuhan yang menciptakan dunia ini. Perkataan Kristus, apa artinya dari ayat tadi? Perkataan Kristus artinya adalah perkataan yang mendatangkan ucapan syukur bagi yang mendengar. Bapak Ibu kekasih dan Alvin dan juga Lisa dan sekalian kita, apakah pasangan kita mengucap syukur saat mendengar setiap perkataan kita? Alvin dan Lisa, ada masa-masa nanti kalian tidak mudah, yang tadi nggak connect, nggak nyambung, wajar, dua beda. Tapi biar perkataan Kristus ada di dalam mulut, karena perkataan menciptakan sesuatu. Saat kata-kata tidak mengubah, maka saat itulah nuntut harus lebih banyak digunakan. Apa itu? Berdoa. Waktu perkataan kita nggak bisa mengubah pasangan kita, maka lututmu yang berperkara dengan Tuhan yang akan mengubah pasangan dan keadaan. Karena kenapa? Segala kekayaan Kristus mengikuti perkataannya Kristus yang kita keluarkan. Kalau saya akan menutup dengan ilustrasi ini. Kalau kita menatap ke cermin, Bapak Ibu, wajah siapa yang kita lihat? Wajah orang lain? Oh, wajah kita, benar. Tahukah Bapak, ada yang ketawa di belakang ya? Bu pendetanya lucu ya. Tahukah kita bahwa pernikahan itu mirroring, cermin. Waktu kita lihat cermin, ada yang salah, bulu mata palsunya, gitu. Terus yang diperbaiki bulu mata kita atau bulu mata orang? Yang di depan cermin, bener Abi. Tahukah bahwa pernikahan itu seperti mirror, seperti cermin? Kalau kita mau mengubah pasangan kita, lihat cermin kita dulu yang berubah. Kalau nggak berubah-berubah gimana, Bu, Kak? Itu tadi segitiga. Deketin sama Tuhan. Lapor sama yang bikin. Tuhan yang bikin Lisa kan? Sikit nah Lisa. Tuhan nanti ubahnya. Tuhan yang bikin Alvin kan? Masa dia bentak? Tuhan ubah ya. Tapi lebih dari itu, lihat cermin, ubah diri. Saya menutup dengan kata-kata ini. Alvin dan Lisa yang terkasih, lihatlah ke belakang untuk pengalaman, bukan untuk menyalahkan. Lihatlah ke depan untuk harapan, bukan untuk ketakutan. Lihatlah ke samping dan kenyataan, bukan untuk melihat kelemahan satu dengan yang lain. Dan tutuplah dengan ini. Lihatlah ke dalam dan temukan dirimu, Alvin dan Lisa, untuk menjadi jawaban dalam pernikahan. Kiranya kalian, Alvin dan Lisa, ini kata-kata saya, merayakan terus pernikahan kalian seumur hidup yang diberikan oleh Tuhan. Rayakan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Dari pandemi kita belajar, kami sebagai hamba Tuhan belajar, begitu banyak pasangan yang dipisahkan oleh maut. Dan rata-rata mereka berpikir dan berkata, kenapa begitu cepat mereka diambil? Ada banyak penyesalan. Siang hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia bukan hadir buat Lisa dan Alvin dan papa mama, tapi hadir buat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, semua mata ditutup. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Katakan, tanpa syarat akan goyah, nyatakan imanku untuk setia. Katakan, serahkan hatimu
Kalau firman Tuhan siang hari ini seperti berbicara secara pribadi, bukan hanya untuk Alvin dan Lisa, tapi ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang tahu Tuhan sedang berbicara. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Terhubung dengan Tuhan artinya terhubung dengan sumber kekal kekuatan abadi. Kalau firman Tuhan ada bagian yang menyentuh hati Bapak Ibu Saudara sekalian siang hari ini, dan kau mengatakan, "Tuhan, aku butuh Engkau, butuh terhubung suami istri anak-anak," Engkau boleh tanganmu taruh di dada, datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan. Semua mata ditutup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Taruh tangan di dada dan katakan, "Tuhan, tolong aku." Biar kekuatan Tuhan boleh nyata. Tujuan dari semua pernikahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya udah dengan hormat Bapak Emmanuel untuk memimpin pemberkatan siang. Saya buka masker saya. Saudara besar, sekali lagi saya mau berdoa buat saudara yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Dan Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Mungkin ada pernikahan-pernikahan yang bermasalah, tapi kami percaya Tuhan yang penuh dengan anugerah bisa menolong kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang menghadapi kebutuhan hidup, rasa putus asa, beban yang berat, kami bawa kepada Tuhan beban itu. Karena firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami membawa beban kami yang tidak sanggup kami pikul. Kami letakkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong, membuka jalan. Terima kasih Tuhan, sesaat lagi Tuhan akan mengadakan pemberkatan dan peneguhan nikah kudus Alvin dan Lisa. Mari Tuhan, seturut firman-Mu, Engkau yang menjadi saksi, Engkau yang hadir di tempat ini, jamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kali pertama kita satu tim lengkap, seluruh pendeta. Tadi ada Pak Prengki, itu salah satu pendeta di gereja kami. Istri saya juga pendeta, kami turun sama-sama. Kenapa? Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral di mata Tuhan. Di gereja sampai hari ini, kalau udah urusan pernikahan, saya turun tangan, istri saya turun tangan, kami tidak serahkan kepada orang lain untuk membimbing. Sampai ke urusan anak sekolah minggu, saya masih ngajar sekolah minggu. Karena di mata Tuhan, pernikahan itu penting. Alkitab berkata bahwa yang menjadi saksi pernikahan, seturut Maleakhi pasal 2, ayat yang ke-11, saudara akan menemukan di sana. Tuhan yang menjadi saksi. Bersama kita, bersama para pendeta, jemaat Tuhan, keluarga yang dikasih dan kita menyaksikan sesaat lagi pengucapan janji nikah. Dan setelah mereka mengucapkan janji nikah, maka akan diadakan doa peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Untuk itu saya mempersilahkan calon kedua mempelai, masih calon, kalau belum didoakan, masih calon, silakan berdiri dan berhadap-hadapan. Kita siap untuk mengucapkan janji nikah. Iya, oke. Dimulai dari pria dulu, saudara. Pria, ingat Alvin Wijaya, saya panggil Alvin. Saat ini kau sedang berjanji di hadapan Tuhan. Saya udah ngomong waktu konseling yang dipersatu Tuhan tidak bisa dipisahkan. Saat ini Alvin, kau akan mengucapkan satu ikrar. Dan ketika mengingkari, kau sedang mengingkari dirimu. Tanamkan ini di hatimu. Setiap kali saya punya persoalan, saya mengingat janji nikah di hadapan Tuhan. Dan akan setia sampai mau pemisahan. Karena sudah siap, mari tirukan apa yang saya akan ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mari katakan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya,
Aku Alvin Wijaya Aku Alvin Wijaya menjadikan engkau menjadikan engkau Elizabeth Charles Samsi Elizabeth Charles Samsi sebagai istriku satu-satunya. sebagai istriku satu-satunya. Aku akan memimpin dan mengasihimu Aku akan memimpin dan mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku akan menghormatimu Aku akan menghormatimu sebagai kaum yang lebih lemah. sebagai kaum yang lebih lemah. Aku akan merawat dan memeliharamu Aku akan merawat dan memeliharamu dalam keadaan susah dalam keadaan susah maupun senang, maupun senang, miskin maupun kaya, miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, sakit maupun sehat, meninggalkan semua meninggalkan semua dan setia kepadamu dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. sampai mau memisahkan kita Sesuai dengan firman-Nya sesuai dengan firman di dalam nama Tuhan di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. aku berjanji. Aku berjanji. Sebagai yang dikasih Tuhan, surga menyaksikan, kita menyaksikan. Kalau nanti di tengah jalan ada persoalan, mari kita jadi orang-orang yang mensupport mereka. Amin, saudara. Mereka sudah mengucapkan, sekarang bagian dari Lisa. Apakah perlu disiapkan tisu satu karung? Saudara, saya percaya Tuhan hadir. Mari Lisa ucapkan setelah saya mengucapkannya. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Elizabeth Charles Samsi aku Elizabeth Charles Samsi menjadikan engkau menjadikan engkau Alvin Wijaya Alvin Wijaya sebagai suamiku satu-satunya. sebagai suamiku satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. seperti kepada Tuhan. Aku akan menghormatimu Aku akan menghormatimu sebagai kepala. sebagai kepala. Aku akan menolong dan memeliharamu Aku akan menolong dan memeliharamu dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan susah maupun senang, miskin maupun kaya, miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, sakit maupun sehat, meninggalkan semua meninggalkan semua dan setia kepadamu dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan firman-Nya Sesuai dengan firman-Nya. di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku berjanji. aku berjanji. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, kita menyaksikan janji dari Lisa. Kalau satu kali ada persoalan dalam pernikahan mereka, kita jadi pagar, jadi penolong buat mereka. Setuju Bapak Ibu? Kita mendoakan orang tua jadi pagar, jadi pelita. Ayo nak, kamu bisa jalan. Kita tidak menjadi provokator, tapi kita menjadi supporter buat mereka. Dan hari ini surga menyaksikan bagaimana mereka sudah berjanji kembali bisa menghadap ke arah mimbar, dan kita akan mengadakan doa peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Mari saya mengundang Pendeta Franky, Pendeta Saleh Kristian untuk mendampingi kita sama-sama mendoakan bersama kedua orang tua. Saudara, kami gereja hanya menjadi alat, tetapi Tuhan yang siang ini hadir menjadi saksi, meneguhkan dan memberkati mereka. Tuhan, kau melihat hari ini mereka berikrar di hadapan Tuhan untuk setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Untuk mereka saling mengasihi dan saling menghormati. Untuk mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan, di perjalanan ke depan bisa ada badai, tapi Engkau Tuhan atas pernikahan ini. Dan hari ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami menumpangkan berkat atas pernikahan mereka. Biar Tuhan yang mempersatukannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pernikahan ini. Tuhan memberkati mereka dengan berkat Taman Eden, di mana mereka beranak cucu, bertambah banyak, menaklukkan bumi, menjadi generasi yang perkasa. Dan kami percaya karena pernikahan mereka diteguhkan oleh Yesus. Kami percaya Tuhan akan melindungi mereka di sepanjang hidup mereka. Berkat Tuhan tercurah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau menjadi keluarga tempat di mana Tuhan berhadirat. Tuhan mempercayakan rencana yang besar untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang memuliakan. Berkati pernikahan itu Tuhan.
Engkau gembala yang baik buat hidup mereka. Engkau Bapa yang baik buat kedua anak ini. Engkau menjadi pelindung yang luar biasa, pelindung yang ajaib. Berkati pernikahan ini. Turunlah berkat Tuhan. Dan hari ini Kau dipersatukan, dikuduskan, diteguhkan dalam pernikahan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, silakan. Bisa berdiri. Emas itu masuk ke daerah manapun tetap emas, kecemplung di comberan tetap emas, tetap berharga. Demikian pula pernikahan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Dan saat ini saya akan menyerahkan kepada Alvin untuk memasangkan cincin nikahnya. Yang kecil, oke. Iya. Iya. Alvin akan memasangkan cincin. Ini bukan sekedar hiasan, tapi ikatan hati. Tuhan yang telah mempersatukan. Silakan Alvin dipasangkan ke jari manis. Tangannya ke depan, habis. Ya, baik. Putar dikit tangannya ke sini. Baik, oke. Saudara, mereka tidak salah pasang karena itu yang kecil. Saya lihat mana namanya. Sekarang saya serahkan kepada Lisa. Saudara, waktu saya berkata nikah, saya tidak lupa pasang cincin saya. Karena jangan ya, karena sebagai tanda pengingat. Demikian pula Lisa akan memasangkan cincin kepada suami. Harus susah, sudah susah lepas ya. Kalau terlalu longgar belum dipasang sudah lepas duluan. Oke, Tuhan memberkati sekarang. Kita akan menyaksikan pembukaan kerudung disertai dengan adegan selanjutnya. Kalau kita nggak ada Ya, Alvin, aku kalau dari tadi canggung karena memang tidak punya pengalaman. Itu anak psikolos banget ya. Oke. Adegan selanjutnya terserah Alvin. Oke, tidak ada rekayasa kan? Iya. Mari. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka sudah melakukan ikrar, sudah memasang cincin dan membuka kerudung, maka sekarang pindah tempat. Charles Samsi, nama Ibu Lani. Upacara pernikahan yang kudus ini telah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Pendeta Immanuel Pok, Makassar 6 Juli 2022. Gereja Betel Indonesia GBI Arano Makassar atas nama Pendeta Immanuel Pok, Gembala Jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, surat nikah ini menjadi bukti bahwa pernikahan mereka telah diteguhkan secara hukum, secara gerejawi dan akan dibawa untuk di pencatatan sipil, dicatatkan secara hukum negara. Oleh karena itu pada saat ini saya serahkan akta nikah ini kepada Alvin dan Lisa. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, saya juga mengundang Pastor Frankie yang akan memberikan pengamatan. Saudara, gereja ini menyerahkan Alkitab pernikahan untuk menjadi bekal, karena firman Tuhan adalah bekal yang tidak akan pernah habis di sepanjang kehidupan bahkan sampai kekekalan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, gereja ini mengajarkan dalam khususnya dalam bimbingan nikah untuk mereka takut Tuhan dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata di mana hartamu dan terima kasih. Mari papa-papanya lepaskan terus buat anak-anak.
Dia lahir tanggal 8 bulan 4. Oh, dia belakangan. Oh, ini. Dan kita umur berapa? Kalau saya tidak tua maka saya April anak itu dan baru kasih anak saya sari apa Alamatnya? ya jangan ada menarik Dekat gua, dekat bang ya. oh iya tetangga ini ya pernikahan oke baik dulunya Kita mulai ya. Selamat siang. Shalom. Ya, pertama-tama kami dari Makassar menyampaikan berbahagia di mana saudara-saudara telah berhadir pada siang hari ini, dan kami dari Universitas Sipil Kota Makassar akan mencatatkan atau mensiapkan perkawinan saudara secara penuh. Ya. Itu ada satu nasihat dalam undang-undang perkawinan mengatakan perkawinan adalah ikatan lalu antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang berlalu dan agama. Saudara-saudara dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Saya kebacakan biodata saudara dan saksi ya. Oleh laki-laki Alvin Wijaya, pertama kali Makassar 6 Juli 1999, alamat dan markas baru nomor 87. Saksi dari Alvin, mana ya sebenarnya? Oh, baik. Apa nih? Nur Hayati ya? Hayati, Nur Hayati, tanggal lahirnya 3 Maret tahun 97, agama Buddha, pekerjaan di rumah tangga dan alamat Sabungu nomor 160. Mempelai wanita Elizabeth Charles Samsi, tanggal lahir Ibu Pandang 18 September tahun 1999 dan alamat Jalan Poros Maros kilometer 25 Maros. Saksi Elin Samsi, Ellen ya, Elin Samsi, tanggal lahir 10 April 67, agama Katolik, pekerjaan di rumah tangga dan alamat Jalan Kapal orang 67 Goa. Begitu saya undang untuk berdiri sambil bertanda tangan. Nah, dua-duanya berdiri saksi juga. Iya, oke. Bahwa saudara berdua telah sah menjadi pasangan suami istri di hadapan pemerintah. Ya, baginya di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat, sekali yang pemerintah pada hari ini
hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Jadi sudah sah ya secara pemerintah, sah juga secara agama. Gimana saksi sah?